Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 3 tahun. 1095 hari telah aku lewati sebagai seorang janda. 3 tahun yang lalu, dunia seakan direnggut dari genggamanku. Raffi, suamiku, cinta pertamaku, dan ayah dari putra sematawayangku, pergi untuk selamanya dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Malam itu, hujan turun begitu deras seolah langit pun ikut menangisi kepergiannya. Aku ingat betul bagaimana tubuhku terasa kaku, bagaimana suaraku hilang, dan bagaimana duniaku yang penuh warna mendadak berubah menjadi abu-abu. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang begitu luas dan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang menatapku dengan mata bingung, bertanya kapan ayahnya akan pulang. Nama putraku Arya. Dialah satu-satunya alasanku untuk tetap bernapas. Satu-satunya pengikatku pada dunia yang terasa begitu kejam. Demi Arya, aku harus bangkit. Aku tidak boleh tenggelam dalam duka. Tahun pertama adalah yang terberat. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Raffi. Aroma kopinya di pagi hari, suara tawanya saat menonton film komedi, bahkan tumpukan sepatunya di dekat pintu. Semua menjadi hantu yang menyiksa. Aku menangis dalam diam setiap malam setelah memastikan Arya tertidur pulas. Aku memeluk kemeja terakhir yang Raffi kenakan, mencoba mencari sisa aroma tubuhnya yang perlahan memudar. Di depan Arya, aku memasang wajah tegar. Aku menjadi ibu sekaligus ayah untuknya. Aku belajar memperbaiki mainannya yang rusak, menemaninya bermain bola di halaman belakang, dan menjawab semua pertanyaan polosnya tentang surga dan bintang-bintang, tempat ayahnya kini berada. Di luar rumah, aku harus mengambil alih kemudi perusahaan konstruksi yang Raffi rintis dari nol. Banyak yang meremehkanku. Mereka melihatku hanya sebagai seorang janda yang berduka, tidak lebih. Tapi mereka salah. Kesedihanku kujadikan bahan bakar. Aku belajar mati-matian, membaca tumpukan dokumen hingga larut malam, dan membuktikan pada semua orang bahwa aku mampu melanjutkan warisan suamiku. Perlahan tapi pasti, perusahaan kembali stabil, bahkan berkembang lebih pesat. Aku berhasil, tapi hatiku tetap kosong. Lalu, Hasan datang. Ia muncul dalam hidupku seperti pelangi setelah badai yang panjang. Kami bertemu di sebuah proyek amal yang diselenggarakan oleh salah satu rekan bisnisku. Hasan adalah seorang arsitek lepas yang menjadi relawan di acara itu. Ia memiliki senyum yang hangat dan sorot mata yang teduh. Awalnya aku menjaga jarak. Hatiku masih tertutup rapat, terkunci dengan kenangan akan Raffi. Tapi Hasan berbeda. Ia sabar. Ia tidak pernah memaksakan perasaannya. Ia mendekatiku sebagai seorang teman, pendengar yang baik yang mau mendengarkan keluh kesahku tentang betapa beratnya menjadi orang tua tunggal sekaligus pemimpin perusahaan. Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan Raffi. Sebaliknya, ia sering memuji almarhum suamiku berdasarkan cerita-ceritaku. Raffi pasti orang yang hebat, katanya suatu kali. Dia meninggalkan warisan yang luar biasa, bukan hanya perusahaan ini, tapi juga dirimu dan Arya. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang mengerti bebanku tanpa menghakimiku. Yang paling membuatku luluh adalah caranya mendekati Arya. Hasan tidak mencoba menggantikan posisi Raffi. Ia datang sebagai seorang teman bagi putraku. Ia akan datang ke rumah di akhir pekan, bukan untuk menemuiku, tapi untuk mengajak Arya bermain layang-layang atau merakit robot. Aku sering mengamati mereka dari jendela ruang kerja. Aku melihat tawa Arya yang lepas, sesuatu yang jarang kulihat setelah kepergian ayahnya. Arya yang tadinya pendiam dan pemalu, menjadi lebih ceria saat bersama Hasan. Ia memanggilnya, Om Hasan, dan setiap kali Hasan datang, mata Arya akan berbinar penuh sukacita. Hasan mengajari Arya cara mengikat tali sepatu, membantunya mengerjakan tugas sekolah yang sulit, dan mendengarkan semua celotehannya tentang dinosaurus dan pahlawan super. Melihat kedekatan mereka, sebuah tembok es di hatiku perlahan mencair. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini saatnya untuk membuka hati? Apakah aku berhak untuk kembali bahagia? Setelah setahun saling mengenal, Hasan memberanikan diri menyatakan perasaannya. Ia melamarku di tempat yang sangat berarti bagiku, sebuah bukit kecil tempat aku dan Raffi sering menghabiskan waktu sore. Saat itu, ia tidak hanya memberikan cincin kepadaku. Ia berlutut di hadapanku, menatap mataku dengan kesungguhan yang luar biasa. Anita, ucapnya lembut, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan Raffi. Aku tidak akan pernah mencoba. Tapi izinkan aku untuk berdiri di sisimu, menjadi partner hidupmu, dan menjadi sahabat terbaik bagi Arya. Izinkan aku untuk membantumu membawa bebanmu,
dan memberimu kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Aku menangis saat itu. Bukan tangis duka, melainkan tangis haru. Aku melihat masa depan dalam sorot matanya. Masa depan di mana aku tidak lagi sendirian, dan Arya bisa merasakan kembali kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Aku pun menerima lamarannya. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Hari di mana aku akan melepas status jandaku, dan memulai lembaran baru sebagai istri Hasan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun pengantin putih yang anggun membungkus tubuhku, riasan tipis menghiasi wajahku, menyembunyikan sisa-sisa kelelahan dan kesedihan dari masa lalu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku. Ini adalah keputusan yang benar. Aku yakin itu. Hasan adalah pria yang baik. Ia mencintaiku, dan yang terpenting, ia menyayangi Arya. Ibu Hasan, Ibu Santi, juga seorang wanita yang sangat ramah dan keibuan. Sejak awal ia sudah menerimaku dan Arya dengan tangan terbuka. Aku akan memiliki keluarga lagi. Keluarga yang lengkap. Pintu kamarku diketuk pelan. Arya masuk dengan setelan jas kecil yang membuatnya terlihat sangat tampan. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang berbinar. Ibu cantik sekali, pujinya polos. Aku tersenyum dan berlutut untuk menyamai tingginya. Jagoan ibu juga tampan sekali hari ini. Aku merapikan dasi kupu-kupunya yang sedikit miring. Kulihat ada segurat kesedihan di matanya, tapi aku mengabaikannya. Mungkin ia hanya sedikit gugup atau merasa cemburu, karena perhatianku akan terbagi. Itu wajar bagi seorang anak. Aku mencoba meyakinkannya. Arya, sebentar lagi Om Hasan akan menjadi ayahmu. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ibu janji, cinta ibu untuk Arya tidak akan pernah berkurang sedikitpun. Arya tidak menjawab. Ia hanya memelukku dengan sangat erat, lebih erat dari biasanya. Wajahnya terbenam di lekuk leherku. Pelukannya terasa aneh, ada getaran ketakutan di dalamnya. Aku mengelus punggungnya dengan lembut. Ada apa, sayang? Tanyaku. Ia menggelengkan kepalanya tanpa melepaskan pelukannya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukannya dan menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sebuah tatapan yang dewasa sebelum waktunya. Ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Ibu, apapun yang terjadi, Arya sayang sama ibu. Selamanya." Aku tersenyum, menganggapnya sebagai ungkapan manis dari seorang anak yang akan melihat ibunya menikah. Aku mencium keningnya dan berkata, "Ibu juga sayang sekali sama Arya." Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu bukanlah sekadar ungkapan manis. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah permohonan terakhir dari hati seorang anak yang melihat sesuatu yang tidak kulihat. Sesuatu yang akan mengubah hari bahagiaku menjadi awal dari mimpi terburuk dalam hidupku. Aula utama sebuah hotel bintang 5 telah disulap menjadi sebuah taman surga yang didominasi warna putih dan perak. Rangkaian bunga lili dan mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Tirai-tirai organza menjuntai dari langit-langit tinggi, berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal yang megah. Alunan musik instrumental yang lembut mengalun pelan, menciptakan suasana yang begitu hikmat dan romantis. Para tamu undangan, yang terdiri dari keluarga, sahabat, dan rekan bisnis, telah memenuhi kursi-kursi yang tertata rapi. Mereka semua berbisik pelan, wajah mereka dihiasi senyum antisipasi, menantikan momen sakral yang akan segera berlangsung. Di barisan paling depan, duduk Ibu Santi, Ibu Hasan, yang tampak begitu anggun dengan kebaya berwarna pastel. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kebanggaan yang tulus. Sesekali ia menyeka sudut matanya yang berair dengan sapu tangan. Semua tampak sempurna, persis seperti yang aku dan Hasan impikan. Di ujung altar, di depan sebuah meja yang dihiasi bunga dan Al-Quran, Hasan berdiri dengan gagah. Ia mengenakan setelan jas putih yang serasi dengan gaunku, membuatnya terlihat sangat tampan dan berwibawa. Rambutnya tersisir rapi, dan senyum menawan tak pernah lepas dari bibirnya. Ia tampak sedikit gugup. Sesekali ia merapikan dasinya atau mengusap telapak tangannya yang mungkin berkeringat. Namun, saat matanya menatap ke arah pintu masuk, sorot matanya berubah menjadi penuh cinta dan penantian. Di sampingnya, berdiri penghulu dan para saksi yang sudah siap menjalankan tugas mereka. Waktu seakan berjalan melambat, setiap detiknya terasa begitu berharga, membangun ketegangan manis sebelum puncak acara. Aku bisa merasakan debaran jantungku sendiri yang semakin cepat, sebuah campuran antara kegembiraan dan kegugupan yang meluap-luap. Lalu, musik pengiring pengantin pun dimulai. Pintu utama aula terbuka lebar. Didampingi oleh pamanku yang bertindak sebagai wali, aku melangkah masuk. Semua mata tertuju padaku. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, mengabadikan setiap langkahku.
Aku menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat wajahku. Pandanganku langsung terkunci pada Hasan. Saat mata kami bertemu, ia memberiku senyuman yang paling menenangkan. Senyuman itu seolah berkata, semua akan baik-baik saja. Kita akan memulai hidup baru kita sekarang. Semua keraguan yang sempat singgah di hatiku sirna seketika. Aku melangkah dengan lebih mantap, melewati barisan tamu yang tersenyum bahagia. Aku melihat sahabat-sahabatku yang menatapku dengan tatapan haru, dan rekan-rekan bisnisku yang mengangguk hormat. Perjalanan menuju altar terasa seperti sebuah perjalanan waktu, melewati 3 tahun masa kelamku menuju cahaya terang yang menanti di depan. Aku akhirnya tiba di hadapan Hasan. Pamanku menjabat tangannya, menyerahkanku secara simbolis kepadanya. Hasan mengulurkan tangannya padaku, dan aku menyambutnya. Genggamannya terasa hangat dan kuat, memberiku rasa aman. Kami duduk berdampingan di depan meja akad. Aroma bunga lili terasa semakin kuat, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Penghulu di hadapan kami tersenyum ramah. Beliau mulai memberikan sedikit nasihat pernikahan, kata-kata bijak tentang membangun bahtera rumah tangga, tentang kesabaran dan pengertian. Aku mendengarkannya dengan saksama, sesekali melirik ke arah Hasan yang mengangguk penuh hikmat. Ini dia, momen yang kutunggu. 5 menit lagi, aku akan resmi menjadi istrinya. 5 menit lagi, Arya akan memiliki seorang ayah. 5 menit lagi, kesendirianku akan berakhir. Aku sudah siap. Hatiku sudah mantap. Tidak ada lagi keraguan. Penghulu itu berdeham, menandakan inti dari acara akan segera dimulai. Beliau menatap Hasan dan berkata, "Sudah siap, Ananda Hasan?" Hasan mengangguk mantap. "Siap, Pak." Kemudian, penghulu itu memimpin doa singkat. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara pendingin ruangan dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Jantungku berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dadaku. Ini nyata. Semua ini nyata. Hasan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan pamanku, bersiap mengucapkan kalimat ijab kabul yang akan mengikat kami selamanya. Pamanku mulai mengucapkan kalimat penyerahan. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Hasan bin Brak." Suara pintu utama yang didobrak dengan keras memecah keheningan yang sakral. Semua orang tersentak kaget. Musik berhenti mendadak. Semua kepala serempak menoleh ke sumber suara. Di ambang pintu, berdiri putraku, Arya. Napasnya terengah-engah seolah ia baru saja berlari maraton. Setelan jas kecilnya tampak berantakan, dasi kupu-kupunya miring, dan rambutnya acak-acakan. Tapi bukan penampilannya yang membuat seluruh ruangan membeku, melainkan ekspresi di wajahnya. Wajahnya basah oleh air mata, matanya memerah dan memancarkan ketakutan yang begitu murni, sebuah teror yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang anak berusia 7 tahun. Ia menatap lurus ke arahku, mengabaikan ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Waktu seolah berhenti. Lalu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arya berlari ke arahku. Ia berlari sekuat tenaga, melewati lorong di antara kursi tamu yang terpaku diam. Dan kemudian, ia berteriak. Sebuah teriakan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebuah teriakan yang menggema di seluruh aula, menusuk jantung setiap orang yang mendengarnya, terutama aku. "Ibu jangan menikah dengan dia. Tolong ibu percaya sama aku." Teriakan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Duniaku seakan runtuh dalam sekejap. Senyum di wajah para tamu membeku. Penghulu terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Tangan Hasan yang masih terjulur untuk ijab kabul, tergantung kaku di udara. Genggamannya pada tanganku mengerat, terasa dingin dan menyakitkan. Aku menatap Arya yang kini berhenti beberapa meter di depanku, tubuh kecilnya bergetar hebat. Lalu aku menoleh pada Hasan. Senyum menawan yang beberapa detik lalu menghiasi wajahnya telah lenyap. Untuk sepersekian detik, hanya sepersekian detik, sebelum ia berhasil memasang kembali topeng kekhawatiran dan kebingungannya, aku melihatnya. Aku melihat kilatan amarah yang begitu buas di matanya. Sebuah kilatan dingin dan penuh kebencian yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Itu adalah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi seorang predator yang rencananya diganggu. Dan saat itu juga, benih keraguan pertama yang sesungguhnya, mulai tertanam di dalam hatiku. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, kini berubah menjadi sebuah panggung drama yang penuh misteri dan ketakutan. Dunia di sekelilingku seakan berputar dalam gerak lambat. Teriakan Arya masih menggema di telingaku, menenggelamkan semua suara lainnya. Ratusan pasang mata yang tadinya menatapku dengan penuh kekaguman, kini berubah menjadi tatapan kebingungan, kasihan,
dan rasa ingin tahu yang menusuk. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah, menyebar dari satu barisan kursi ke barisan lainnya. Suasana yang tadinya sakral dan hikmat hancur berkeping-keping, digantikan oleh kekacauan dan ketegangan yang pekat. Aku masih duduk terpaku, tanganku yang digenggam Hasan terasa dingin seperti es. Aku bisa merasakan otot-otot di rahangnya mengeras, sebuah getaran amarah yang berusaha ia tahan mati-matian. Hasan adalah yang pertama kali memecah keheningan. Ia melepaskan tanganku dengan gerakan yang sedikit kasar, lalu berdiri dan memaksakan seulas senyum canggung ke arah para tamu. Mohon maaf atas gangguan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, suaranya terdengar sedikit bergetar meski ia berusaha keras untuk terdengar tenang. Anak-anak terkadang bisa merasa sedikit cemburu di hari seperti ini. Ia hanya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Mohon pengertiannya. Beberapa tamu mengangguk maklum, namun sebagian besar masih menatap dengan curiga. Penjelasan itu terasa terlalu sederhana untuk sebuah reaksi yang begitu hebat dari seorang anak kecil. Saat Hasan mencoba menenangkan para tamu, Ibu Santi langsung bergerak ke arahku. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini dipenuhi gurat kekhawatiran yang dibuat-buat. Ia berlutut di sampingku, tangannya yang dingin menggenggam bahuku. "Anita, sayang, sabar ya," bisiknya, suaranya terdengar begitu manis namun terasa palsu di telingaku. Ini pasti berat untuk Arya. Mungkin dia hanya terkejut melihat ibunya akan menjadi milik orang lain. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Ia mencoba menarikku untuk berdiri, seolah ingin agar prosesi ini dilanjutkan secepat mungkin, seolah teriakan putraku barusan hanyalah sebuah gangguan kecil yang bisa diabaikan. Namun, aku tidak bergeming. Pandanganku terkunci pada Arya, yang masih berdiri gemetar di tengah ruangan. Hasan kemudian berbalik dan berjalan mendekati Arya. Ia memasang senyumnya yang paling ramah, senyum yang biasanya selalu berhasil meluluhkan hati putraku. Ia berjongkok, mencoba menyamai tinggi Arya. "Arya, jagoan Om. Kenapa, Nak? Sini sama Om Hasan," bujuknya dengan suara lembut. Tapi reaksi Arya jauh dari yang diharapkan. Putraku mundur selangkah, matanya membelalak ketakutan seolah melihat monster. "Jangan sentuh aku. Pergi," jeritnya histeris. Penolakan yang begitu telak dan penuh kengerian itu membuat senyum Hasan membeku. Wajahnya memerah karena menahan malu dan amarah. Para tamu kembali berbisik, kali ini lebih kencang. Ini bukan lagi sekadar cemburu biasa. Ini adalah ketakutan. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Insting seorang ibu mengambil alih diriku. Aku tidak peduli lagi dengan para tamu, dengan dekorasi yang indah, atau dengan pernikahan yang sudah di depan mata. Satu-satunya yang penting saat ini adalah putraku. Dengan gerakan cepat, aku berdiri, mengabaikan tangan Ibu Santi yang mencoba menahanku. Aku berjalan cepat melewati Hasan yang masih terpaku, dan langsung menghampiri Arya. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangkat tubuh mungilnya ke dalam pelukanku. Ia langsung memeluk leherku erat, menyembunyikan wajahnya yang basah di bahuku. Tubuhnya masih bergetar hebat. "Kita pergi dari sini, sayang," bisikku padanya. Aku berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan kecil di samping aula utama, meninggalkan Hasan, Ibu Santi, dan ratusan tamu dalam kebingungan yang semakin menjadi-jadi. Di dalam ruangan yang sunyi itu, aku mendudukkan Arya di atas sebuah sofa. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua tangannya yang dingin. "Arya, lihat ibu. Bicaralah pada ibu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu ketakutan?" Tanyaku dengan suara selembut mungkin, mencoba menahan kepanikanku sendiri. Arya hanya menggelengkan kepala, air matanya terus mengalir. Isak tangisnya membuat kalimatnya tidak jelas. "Dia jahat, Bu, jahat." Hanya itu yang bisa ia ucapkan berulang kali. "Siapa yang jahat, sayang? Om Hasan?" tanyaku lagi. Arya mengangguk dengan cepat. "Nenek itu juga jahat. Mereka bohongi ibu. Mereka punya rencana." Kalimatnya terputus oleh isak tangis yang semakin kencang. Pintu ruangan terbuka. Hasan dan Ibu Santi masuk, wajah mereka tegang. Hasan menutup pintu dengan cukup keras, suara debamnya membuat Arya semakin menciut ketakutan. Topeng ramah mereka kini telah sepenuhnya terlepas. "Anita, apa-apaan ini?" desis Hasan, suaranya rendah dan penuh tekanan. "Kamu akan membatalkan pernikahan kita hanya karena hayalan seorang anak kecil? Lihat para tamu di luar, kita sudah mempermalukan diri kita sendiri." Ibu Santi menimpali dengan nada yang tak kalah tajam, meski ia mencoba menutupinya dengan selubung kekhawatiran. "Benar, Nak. Jangan biarkan rengekan Arya merusak hari bahagia kita. Dia hanya butuh istirahat. Setelah kita sah,
kita bisa bicara baik-baik dengannya. Mereka berdua seakan tidak peduli dengan kondisi Arya yang sedang ketakutan. Fokus mereka hanya satu, yaitu melanjutkan pernikahan ini, apapun yang terjadi. Tekanan dari mereka terasa begitu menyesakkan. Sebagian dari diriku yang rasional mencoba membenarkan perkataan mereka. Mungkin Arya memang hanya salah paham. Mungkin ia mendengar sesuatu yang keliru. Tapi bagian lain dari diriku, insting keibuanku, berteriak bahwa ketakutan di mata putraku 100% nyata. Aku menatap Hasan, pria yang beberapa menit lalu akan menjadi suamiku. Aku mencari sorot mata teduh yang membuatku jatuh cinta padanya, tapi yang kutemukan hanyalah ketidaksabaran dan amarah yang tersembunyi. Aku tidak bisa, jawabku lirih. Aku tidak bisa melanjutkan ini sebelum aku tahu apa yang membuat putraku ketakutan seperti ini. Omong kosong, bentak Hasan, suaranya naik 1 oktav. Ia melangkah maju, mencoba menarik tanganku untuk berdiri. Kita akan selesaikan ini sekarang juga. Melihat gerakan Hasan yang kasar, Arya menjerit panik. Ia melompat dari sofa dan berdiri di depanku, merentangkan kedua tangan kecilnya seolah menjadi perisai untuk melindungiku. Ia menatap Hasan dengan tatapan marah bercampur takut. "Jangan sakiti ibu," teriaknya. Lalu, dengan suara yang bergetar hebat, ia mengeluarkan kalimat yang menjadi paku terakhir bagi peti mati hari bahagiaku. Kalimat yang membuat darahku serasa membeku dan jantungku berhenti berdetak. "Jangan, ibu. Aku dengar nenek bilang papa sengaja dibuat celaka karena ayah." Waktu berhenti. Suara di ruangan itu lenyap. Yang terdengar hanyalah dengung di telingaku. Papa sengaja dibuat celaka karena ayah. "Papa." Panggilan sayang Arya untuk Hasan. "Ayah." Panggilan Arya untuk almarhum suamiku, Raffi. Kalimat itu menusukku lebih tajam dari belati manapun. Kecelakaan Raffi. 3 tahun lalu. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatap Ibu Santi, lalu beralih ke Hasan. Wajah mereka berdua pucat pasi. Ekspresi terkejut dan bersalah yang tidak bisa mereka sembunyikan terpampang jelas di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Arya mendengar percakapan itu. Di tengah kehancuran hatiku, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang gagal. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang berhubungan dengan kematian suamiku. Kalimat Arya menggantung di udara, terasa berat dan mencekik. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar. Aku menatap Hasan dan Ibu Santi, mencari sanggahan, mencari penjelasan, mencari apapun yang bisa membantah tuduhan mengerikan yang baru saja keluar dari mulut putraku. Tapi tidak ada. Wajah mereka yang pucat dan mata mereka yang menghindari tatapanku sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Mereka panik. Kepanikan yang timbul dari sebuah rahasia yang baru saja terbongkar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Hasan akhirnya berhasil menguasai diri. Ia tertawa, sebuah tawa kering dan dipaksakan. "Ya Tuhan, Anita. Kamu dengar sendiri kan?" Dia mengarang cerita. "Celaka karena ayah? Apa maksudnya itu?" Anak ini pasti terlalu banyak menonton film. Tapi usahanya untuk meremehkan situasi sudah terlambat. Aku sudah melihat kebenaran di mata mereka. Aku berdiri, menarik Arya ke belakangku, menjauhkannya dari mereka. Suaraku yang keluar terdengar dingin dan datar, sebuah ketenangan aneh yang lahir dari keterkejutan yang luar biasa. "Pernikahan ini batal," kataku, setiap kata kuucapkan dengan penekanan. "Sekarang, tolong tinggalkan kami." Ibu Santi tanpa ingin membantah. Mulutnya sudah terbuka, tapi tatapan mataku yang sedingin es membuatnya terdiam. Hasan menatapku dengan amarah yang tak lagi ia sembunyikan. "Kamu akan menyesali ini, Anita. Kamu lebih mempercayai omong kosong anak itu daripada aku," desisnya penuh ancaman. Lalu, ia berbalik dan keluar dari ruangan, membanting pintu di belakangnya. Ibu Santi memberiku satu tatapan terakhir yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan dan kebencian, sebelum akhirnya menyusul putranya. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di luar. Aku tidak peduli dengan para tamu yang kebingungan atau reputasiku yang mungkin hancur. Aku membawa Arya keluar melalui pintu belakang, memesan taksi, dan kami pulang. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Arya, yang kelelahan secara emosional dan fisik, tertidur di pangkuanku. Aku memeluknya erat, menciumi puncak kepalanya yang beraroma sampo bayi. Dialah pahlawanku. Anak kecilku yang pemberani telah menyelamatkanku dari sesuatu yang mengerikan. Tapi apa? Apa sebenarnya rencana mereka? Dan apa hubungannya dengan kematian Raffi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menciptakan badai kebingungan dan ketakutan.
Sampai di rumah, suasana terasa begitu kontras. Hiasan bunga dan pita yang tadinya dipasang untuk menyambut pengantin baru, kini terlihat seperti dekorasi duka. Rumah ini terasa kosong dan dingin. Aku membaringkan Arya di tempat tidurnya, menyelimutinya, dan duduk di sampingnya untuk waktu yang lama, hanya untuk memastikan ia benar-benar aman. Setelah yakin Arya tertidur lelap, aku turun ke ruang tamu. Aku duduk di sofa, membiarkan keheningan malam menelanku. Pikiranku bekerja keras, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini kuabaikan. Aku mulai memutar ulang kenanganku selama setahun terakhir bersama Hasan. Ada banyak hal-hal kecil yang aneh, yang saat itu kuanggap tidak penting. Seperti saat Hasan pernah bertanya dengan detail tentang polis asuransi jiwa milik Raffi. Saat itu aku pikir ia hanya ingin memastikan keuanganku aman, tapi sekarang pertanyaan itu terasa mengerikan. Aku juga teringat sebuah komentar aneh dari Ibu Santi saat kami makan malam bersama. Waktu itu kami membicarakan kesuksesan perusahaanku, dan ia berkata dengan nada sedikit pahit, memang banyak pengusaha yang bisa sukses, tapi terkadang kesuksesan itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi sekarang kalimat itu terdengar seperti sebuah tuduhan. Semakin aku berpikir, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Hasan selalu tampak sedikit tidak nyaman setiap kali aku membicarakan kenangan indahku bersama Raffi. Ia juga selalu berusaha mengalihkan pembicaraan setiap kali aku bertanya tentang masa lalunya atau keluarganya. Ia hanya bilang ayahnya sudah lama meninggal, dan ia tidak punya saudara. Semuanya begitu samar. Semua kebaikannya, semua perhatiannya pada Arya, apakah semua itu hanya sandiwara? Sebuah sandiwara yang begitu sempurna, hingga berhasil menipuku mentah-mentah. Rasa sakit dan penghinaan menjalari hatiku. Aku merasa begitu bodoh. Begitu naif. Di tengah lamunanku, mataku menangkap sesuatu di atas meja kopi. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua. Dompet milik Hasan. Pasti terjatuh dari saku jasnya saat ia membantuku merapikan beberapa dokumen semalam. Atau mungkin ia meninggalkannya dalam kemarahannya tadi. Sejenak aku ragu. Membuka dompet milik orang lain terasa salah. Tapi rasa penasaranku, kebutuhanku untuk mencari jawaban, mengalahkan segalanya. Tanganku yang sedikit gemetar meraih dompet itu. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa kartu kredit atas nama Hasan, kartu identitas, dan sejumlah uang. Tidak ada yang aneh. Tapi saat aku membuka salah satu lipatan tersembunyi, aku menemukan sebuah foto tua yang sudah sedikit usang. Foto itu bukan foto diriku atau Arya. Bukan juga foto Hasan seorang diri. Itu adalah sebuah foto keluarga. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki remaja. Wanita di foto itu tidak diragukan lagi adalah Ibu Santi, hanya saja terlihat jauh lebih muda. Anak laki-laki remaja di sampingnya memiliki senyum angkuh yang sama persis dengan Hasan. Itu pasti dirinya saat masih muda. Tapi yang membuat jantungku berdebar kencang adalah pria yang berdiri di tengah, merangkul mereka berdua. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Wajahnya tampak tegas dengan sorot mata yang tajam. Namun, ada sesuatu di wajahnya, di sorot matanya, yang terasa begitu akrab dengan cara yang mengganggu. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingat di mana. Aku membalik foto itu, berharap ada tulisan di belakangnya. Dan memang ada. Sebuah tulisan tangan kecil dengan tinta yang sudah sedikit pudar. Keluarga Wijoyo, 1998. Wijoyo. Nama itu terasa tidak asing. Aku mengambil ponselku, jariku gemetar saat mengetikkan nama itu di mesin pencari, menambahkan kata kunci, pengusaha, dan nama perusahaan almarhum suamiku. Dan apa yang muncul di layar ponselku membuat seluruh tubuhku lemas. Sebuah tautan berita lama dengan judul yang mengerikan. Sebuah kepingan puzzle dari masa lalu yang kelam, yang kini mengancam untuk menghancurkan masa depanku. Layar ponsel di tanganku memancarkan cahaya dingin yang terasa menembus hingga ke tulang. Jari jemariku kaku, dan napasku tertahan di tenggorokan. Judul berita itu seakan melompat dari layar dan menamparku dengan keras. Tragis, pengusaha Brahma Wijoyo ditemukan tewas bunuh diri setelah perusahaannya bangkrut. Berita itu dipublikasikan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dengan tangan gemetar, aku membuka tautan itu. Setiap kata yang kubaca bagaikan palu godam yang menghancurkan fondasi duniaku, satu persatu. Artikel itu mengulas secara detail tentang persaingan bisnis yang sengit antara dua perusahaan konstruksi yang sedang naik daun pada masanya. Satu milik almarhum suamiku, Raffi, dan satu lagi milik Brahma Wijoyo. Mereka tadinya adalah rekan, sahabat, sebelum akhirnya menjadi rival. Artikel itu menyebutkan tentang sebuah tender proyek pemerintah yang sangat besar.
Proyek yang akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa di industri tersebut. Menurut berita, perusahaan Raffi memenangkan tender itu dengan strategi yang agresif dan brilian, namun kemenangan itu secara efektif mematikan perusahaan Wijoyo. Dihantam utang yang menumpuk dan kehilangan proyek terbesar dalam sejarah perusahaannya, Brahma Wijoyo menyatakan bangkrut. Beberapa minggu setelah pengumuman itu, ia ditemukan tewas di ruang kerjanya. Polisi menyimpulkan kasus itu sebagai bunuh diri murni akibat depresi berat. Di akhir artikel, disebutkan bahwa Brahma Wijoyo meninggalkan seorang istri bernama Santi dan seorang putra tunggal bernama Bima Wijoyo yang saat itu masih remaja. Bima Wijoyo. Nama itu berputar-putar di kepalaku. Aku kembali menatap foto usang di tanganku. Pria di foto itu adalah Brahma Wijoyo. Wanita itu adalah Ibu Santi. Dan anak laki-laki remaja itu, yang menatap kamera dengan senyum angkuh, adalah Bima Wijoyo. Dia adalah Hasan. Pria yang hampir kunikahi. Pria yang telah tidur di bawah atap rumahku. Pria yang telah memenangkan hati putraku. Semua adalah kebohongan. Namanya, latar belakangnya, senyumnya, kebaikannya, semuanya adalah bagian dari sebuah topeng yang dibuat dengan begitu teliti. Sebuah topeng yang ia kenakan selama lebih dari setahun untuk sebuah tujuan yang kini mulai terlihat jelas. Balas dendam. Kalimat Ibu Santi yang pernah kudengar samar-samar di hari pernikahan kini terdengar begitu jernih di telingaku. Ini balasan yang setimpal untuk perbuatan ayahnya dulu pada keluarga kita. Ayah yang ia maksud adalah Raffi, suamiku. Aku merasa mual. Udara di ruangan terasa menipis, membuatku sulit bernapas. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutku. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena campuran antara amarah, ketakutan, dan rasa penghinaan yang luar biasa. Aku telah ditipu mentah-mentah. Mereka, Hasan atau Bima, dan ibunya, telah merencanakan ini sejak lama. Mereka mendekatiku bukan karena cinta, tapi karena kebencian. Mereka ingin menghancurkanku, sama seperti mereka merasa Raffi telah menghancurkan keluarga mereka. Mereka ingin mengambil alih perusahaan yang Raffi bangun dengan susah payah, perusahaan yang menjadi sumber kehancuran mereka. Pernikahan ini hanyalah sebuah cara, sebuah gerbang legal untuk masuk dan merampas semuanya dariku. Aku kembali ke ruang tamu, pikiranku bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Setiap kenangan tentang Hasan kini kumainkan kembali dengan filter kebenaran yang baru saja terungkap. Semua terasa masuk akal sekarang. Caranya yang selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Ketertarikannya yang berlebihan pada seluk-beluk bisnisku. Komentar-komentar pahit ibunya yang terselubung. Bahkan caranya mendekati Arya, itu pasti bagian dari rencana. Dengan merebut hati Arya, ia akan lebih mudah merebut kepercayaanku. Ya Tuhan, Arya, putraku. Aku telah membiarkan putra dari musuh suamiku masuk begitu dalam kehidupan anakku. Aku telah membiarkan serigala berbulu domba bermain dengan anak dombaku yang polos. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungku. Aku segera berlari ke kamar Arya. Aku membuka pintunya pelan-pelan. Ia masih tertidur pulas, wajahnya terlihat damai di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Aku mendekat dan duduk di tepi ranjangnya, mengelus rambutnya dengan lembut. Wajah mungil ini, tawa riangnya, pelukan hangatnya, adalah seluruh duniaku. Dan aku hampir saja menyerahkan dunianiku ke tangan monsternya. Aku menatap wajah putraku, dan rasa takutku perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat dan lebih membara. Amarah. Bukan amarah buta, melainkan amarah seorang ibu yang anaknya berada dalam bahaya. Amarah seorang istri yang nama baik suaminya dicoreng, dan nyawanya mungkin terancam oleh orang-orang yang sama. Aku teringat lagi kalimat Arya. Aku dengar nenek bilang papa sengaja dibuat celaka karena ayah. Kalimat itu masih menjadi misteri terbesar. Apa maksudnya? Sengaja dibuat celaka? Apakah itu hanya ancaman? Atau apakah itu merujuk pada sesuatu yang sudah terjadi? Kematian Raffi dinyatakan sebagai kecelakaan murni. Remblong di jalanan menurun saat hujan deras. Polisi sudah menutup kasusnya bertahun-tahun yang lalu. Mungkinkah? Mungkinkah ada hubungannya? Pikiran itu begitu mengerikan hingga aku mencoba menepisnya, tapi benih kecurigaan itu sudah tertanam terlalu dalam. Aku tidak akan bisa tenang sebelum mengetahui kebenaran sepenuhnya. Dan satu-satunya orang yang bisa memberiku petunjuk lebih lanjut adalah saksi mata satu-satunya, pahlawan kecilku yang kini tertidur lelap. Aku harus mencari tahu apa lagi yang ia dengar. Aku harus tahu seberapa busuk rencana mereka sebenarnya. Malam itu, aku tidak tidur sedikitpun. Aku duduk di samping ranjang Arya, menjaganya, sambil menyusun rencana di kepalaku. Sandiwara ini belum berakhir. Mereka mungkin sudah memulai permainan,
tapi aku yang akan mengakhirinya. Pagi datang membawa cahaya matahari yang pucat, seolah ikut merasakan suasana suram yang menyelimuti rumahku. Aku sudah menyiapkan sarapan kesukaan Arya, panekuk dengan sirup mapel dan potongan buah stroberi. Aku harus membuat suasana senormal mungkin. Aku tidak boleh terlihat panik atau takut, karena itu hanya akan membuat Arya semakin cemas. Saat ia turun dari kamarnya, matanya masih sedikit bengkak sisa tangisan semalam. Ia berjalan ke arahku dan memeluk pinggangku tanpa berkata apa-apa. Aku membalas pelukannya dengan erat. "Selamat pagi, jagoan ibu," sapaku seceria mungkin. "Ayo sarapan. Ibu buatkan panekuk spesial untukmu." Kami makan dalam diam. Arya hanya memakan beberapa suap, lebih banyak mengaduk-aduk makanannya. Aku tahu ada sesuatu yang membebani pikirannya. Setelah selesai, aku mengajaknya duduk di sofa ruang keluarga. Aku memegang tangannya yang mungil. "Arya," panggilku lembut. "Terima kasih ya, nak. Terima kasih sudah begitu berani kemarin." Arya menatapku, matanya yang polos penuh dengan pertanyaan. "Ibu percaya sama Arya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk mantap. "Tentu saja ibu percaya. Ibu selalu percaya sama Arya. Sekarang, ibu mau tanya sesuatu. Kemarin, waktu Arya mendengar Om Hasan dan Nenek Santi bicara, apalagi yang Arya dengar? Coba ceritakan pada ibu pelan-pelan, tidak apa-apa kalau Arya takut." Arya terdiam sejenak, tampak ragu-ragu. Ia lalu menunjuk ke arah taman di belakang rumah. Waktu itu, Arya lagi main di taman, dekat jendela ruang kerja ibu. Om Hasan dan Nenek lagi di dalam, mereka tidak tahu kalau Arya ada di luar. Ia berhenti sejenak, lalu matanya berbinar seolah teringat sesuatu. "Oh iya, Bu. Arya bawa ini." Ia berlari kecil ke kamarnya dan kembali dengan membawa sebuah mainan di tangannya. Itu adalah sebuah robot kecil berwarna biru, hadiah dari almarhum Raffi, yang memiliki fungsi perekam suara sederhana. Arya sangat suka merekam suaranya sendiri, lalu memutarnya kembali seolah-olah robot itu yang berbicara. "Arya lagi main jadi detektif. Jadi Arya rekam suara mereka diam-diam," katanya polos. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Sebuah rekaman. Ada bukti. Bisa kita dengarkan bersama, sayang?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Arya mengangguk dan menekan tombol putar. Awalnya, yang terdengar hanyalah suara gemerisik dan suara Arya yang berbisik. Misi detektif Arya dimulai. Lalu, suara itu menjadi lebih jelas. Terdengar suara pintu ditutup, diikuti oleh suara tawa Ibu Santi yang terdengar dingin dan penuh kemenangan. "Rencana kita hampir berhasil, Bima," suara Ibu Santi terdengar jelas. "Bima." Dia memanggilnya Bima. "Setelah kamu sah menjadi suaminya, semua aset atas nama almarhum suaminya akan lebih mudah kita kendalikan. Ini balasan yang setimpal untuk perbuatan Raffi yang membuat ayahmu meninggal, dan kita menderita selama bertahun-tahun." Lalu suara Hasan, atau Bima, menyahut. Suaranya terdengar arogan dan kejam, sangat berbeda dari suara lembut yang biasa kudengar. "Tentu saja, Bu. Anita itu terlalu naif. Dia menelan semua kebohonganku bulat-bulat. Dia pikir aku benar-benar mencintainya dan anak itu. Padahal, setiap kali aku melihat wajah mereka, yang kulihat hanyalah wajah si brengsek Raffi." Setiap kata dalam rekaman itu bagaikan belati yang menusuk jantungku berulang kali. Jadi benar, ini semua tentang balas dendam dan harta. Aku menatap Arya, yang mendengarkan dengan wajah bingung. Ia mungkin tidak mengerti arti kata, aset, atau balasan setimpal, tapi ia bisa merasakan kebencian dalam nada suara mereka. Aku menggenggam tangannya lebih erat, memberinya kekuatan. Lalu, bagian paling mengerikan dari rekaman itu pun diputar. "Aku masih tidak percaya kamu bisa melakukannya dengan begitu rapi, Bima," kata Ibu Santi, ada nada kekaguman dalam suaranya. "Hanya butuh sedikit keberanian dan kesempatan yang tepat, Bu," jawab Bima. "Kecelakaan mobil yang menewaskan suaminya 3 tahun lalu itu bukan kebetulan. Aku hanya sedikit membantu rem mobilnya agar tidak berfungsi sempurna di turunan itu. Tidak ada yang curiga. Semua orang mengira itu murni kecelakaan. Dan sekarang, aku akan mengambil semua miliknya, termasuk jandanya." Aku terkesiap. Tanganku refleks menutup mulutku untuk menahan jeritan. Air mata yang sejak semalam kutahan, kini tumpah tanpa bisa kubendung. Raffi tidak meninggal karena kecelakaan. Dia dibunuh. Dia dibunuh dengan keji oleh pria yang hampir kunikahi. Pria yang kuizinkan mendekati putraku. Rasa sakit yang kurasakan saat kehilangan Raffi 3 tahun lalu, kini kembali dengan kekuatan 1000 kali lipat. Tapi kali ini,
Rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang begitu besar, hingga rasanya bisa membakar seluruh dunia. Aku memeluk Arya erat-erat, tubuhku bergetar hebat. Arya yang merasakan kesedihanku, balas memelukku, menepuk-nepuk punggungku dengan tangan kecilnya. Rekaman itu belum selesai. Masih ada satu kalimat terakhir yang membuat darahku membeku seketika. Lalu bagaimana dengan anak itu? Tanya Ibu Santi. Dia terlihat sangat dekat denganmu. Apa dia tidak akan menjadi masalah nantinya? Terdengar jeda sejenak, sebelum akhirnya Bima menjawab dengan nada yang begitu dingin dan tanpa emosi. Dia hanya anak kecil yang bodoh. Tapi jika suatu saat nanti dia mulai curiga atau menjadi penghalang, kita bisa atasi dia, seperti kita mengatasi ayahnya. Cukup. Aku langsung menekan tombol berhenti. Ancaman itu. Ancaman yang ditujukan pada nyawa putraku. Saat itu juga, semua kesedihan dan ketakutanku menguap, mengkristal menjadi satu hal, tekad baja. Ini bukan lagi hanya tentang mencari keadilan untuk Raffi. Ini tentang melindungi Arya. Monster-monster itu telah mengancam satu-satunya harta yang kumiliki di dunia ini. Dan aku, sebagai ibunya, akan melakukan apapun untuk memastikan mereka tidak akan pernah bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala putraku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku menatap robot perekam suara di tanganku. Ini bukan lagi sekadar mainan. Ini adalah senjata. Senjata yang akan kugunakan untuk menghancurkan mereka. Permainan mereka telah berakhir. Sekarang, giliranku yang bermain. Dan aku tidak akan kalah. Kemarahan adalah api. Ia bisa membakar habis dirimu hingga menjadi abu, atau ia bisa kau tempa menjadi sebilah pedang yang tajam. Aku memilih yang kedua. Setelah tangisku reda, yang tersisa di dalam diriku bukanlah kesedihan atau ketakutan, melainkan sebuah ketenangan yang dingin dan mematikan. Aku menatap wajah putraku yang tertidur, napasnya yang teratur adalah satu-satunya suara damai di tengah badai yang berkecamuk di jiwaku. Mereka telah mengancamnya. Mereka telah membunuh ayahnya. Polisi? Ya, aku bisa saja langsung membawa rekaman ini ke kantor polisi. Tapi aku tahu orang-orang seperti Bima dan ibunya. Mereka licik. Mereka pasti punya 1001 cara untuk berkelit. Mereka akan menyewa pengacara terbaik, memutarbalikan fakta, bahkan mungkin menuduhku merekayasa bukti untuk membatalkan pernikahan. Aku tidak akan memberi mereka celah sedikit pun. Aku tidak hanya ingin mereka ditangkap. Aku ingin mereka hancur. Aku ingin melihat wajah sombong mereka saat menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Aku butuh sekutu. Orang yang bisa kupercaya sepenuhnya, yang tidak akan meragukan ceritaku, dan yang memiliki kekuatan untuk membantuku. Dua nama langsung muncul di benakku. Pertama, Pak Soleh, pengacara kepercayaan keluargaku sejak aku masih kecil. Beliau sudah seperti paman bagiku, seorang pria bijaksana yang ketenangannya selalu bisa diandalkan. Kedua, Inspektur Bayu, sahabat terbaik Raffi sejak mereka di Akademi Kepolisian dulu. Bayu memilih mengabdi pada negara, sementara Raffi memilih jalur bisnis. Tapi persahabatan mereka tidak pernah putus. Bayu adalah orang yang paling terpukul selain diriku saat Raffi meninggal. Aku ingat betul bagaimana ia berjanji di depan makam Raffi, aku akan menemukan siapapun yang bertanggung jawab jika ini bukan kecelakaan biasa. Vi. Aku janji. Janji itu kini akan kutagih. Aku mengatur pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir kota. Aku membawa Arya bersamaku, tidak akan pernah lagi aku melepaskannya dari sisiku. Saat Pak Soleh dan Inspektur Bayu tiba, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran melihat keadaanku. Aku tidak membuang waktu. Tanpa basa-basi, aku meletakkan robot perekam suara milik Arya di tengah meja dan menekan tombol putar. Aku memperhatikan wajah mereka saat rekaman itu diputar. Wajah tenang Pak Soleh perlahan mengeras, rahangnya terkatup rapat. Sementara itu, Inspektur Bayu mengepalkan tangannya di atas meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ekspresi di wajahnya berubah dari tidak percaya, menjadi syok, dan akhirnya menjadi amarah yang membara. Saat rekaman itu berakhir, keheningan menyelimuti meja kami. Monster, desis Bayu, suaranya serak karena amarah. Mereka membunuh sahabatku dan berani-beraninya mengancam putranya. Pak Soleh menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ini lebih dari cukup untuk membuka kembali kasus kematian Raffi dan menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana, katanya dengan nada tegas. Tapi Anita benar, kita tidak boleh gegabah. Orang seperti mereka pasti sudah menyiapkan alibi. Kita harus menjebak mereka, membuat mereka mengakui kejahatan mereka dengan mulut mereka sendiri di depan saksi yang sah. Dan di kafe kecil yang remang-remang itu, kami bertiga mulai menyusun sebuah rencana. Sebuah sandiwara di atas sandiwara.
Sebuah jaring laba-laba yang akan kami tenun dengan hati-hati untuk menangkap 2 ekor laba-laba beracun. Rencananya sederhana namun berbahaya, dan pemeran utamanya adalah aku. Aku harus kembali menjadi Anita yang naif, yang patah hati, dan yang mudah dimanipulasi. Aku harus meyakinkan Bima bahwa aku menyesali keputusanku. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku lebih memilihnya daripada putraku sendiri. Langkah pertama adalah membuat Arya menghilang. Tentu saja aku tidak akan benar-benar mengirimnya pergi. Aku menelepon orang tuaku di luar kota, menjelaskan situasinya, dan meminta mereka datang diam-diam untuk tinggal bersamaku. Arya akan tetap di rumah, aman di dalam kamarnya, tanpa seorang pun tahu. Di mata Bima dan dunia luar, aku telah mengusir anakku sendiri karena dianggap menjadi penghalang kebahagiaanku. Langkah ini kejam, tapi perlu untuk membuat umpanku terlihat nyata. Langkah kedua, dan ini yang paling sulit, adalah menelepon Bima. Aku mengambil napas dalam-dalam, memanggil semua kemampuan akting yang kumiliki. Saat panggilanku tersambung, aku langsung menangis terseduh-seduh. Aku mengeluarkan semua rasa sakit dan amarahku, tapi mengubahnya menjadi tangisan penyesalan. Hasan, maafkan aku, isakku ditelepon. Aku begitu bodoh. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Arya, dia hanya anak-anak, dia pasti salah dengar. Aku sudah memarahinya. Aku sudah mengirimnya ke rumah orang tuaku. Aku tidak mau dia merusak kebahagiaan kita. Terdengar jeda panjang di seberang telepon. Aku bisa membayangkan wajahnya yang menyeringai penuh kemenangan. Aku tahu kamu akan sadar, sayang, jawabnya akhirnya, nadanya kembali lembut dan penuh pengertian palsu. Aku mengerti. Ini pasti berat untukmu. Aku ingin menebus kesalahanku. Lanjutku, suaraku masih bergetar. Aku ingin kita segera menikah. Kapanpun kamu mau. Dan sebagai bukti kepercayaanku padamu, sebagai permintaan maafku, aku mau melakukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Aku sengaja berhenti, membiarkannya penasaran. Apa itu? Tanyanya, nada suaranya terdengar begitu tertarik. Aku pun melepaskan umpanku yang paling besar dan paling beracun. Tepat setelah kita sah, di hadapan pengacaraku, aku akan menandatangani dokumen penyerahan 50% saham perusahaan atas namamu. Aku ingin kamu menjadi partnerku seutuhnya, dalam hidup dan bisnis. Keheningan. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan. Aku tahu aku telah menekan tombol yang tepat, keserakahan. Harta adalah kelemahan terbesarnya. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar begitu puas. Kamu tidak perlu melakukan itu, Anita. Cintamu sudah lebih dari cukup. Kebohongan yang lancar. Tapi jika itu yang akan membuatmu tenang, aku terima. Kita atur pernikahannya besok. Sederhana saja. Hanya kita dan beberapa saksi. Aku tidak ingin ada drama lagi. Tentu, jawabku lirih. Apapun untukmu. Kami menutup telepon. Aku langsung berlari ke kamar mandi, merasa jijik pada diriku sendiri. Tapi saat aku menatap pantulan wajahku di cermin, aku tidak melihat wanita yang lemah. Aku melihat seorang pejuang. Umpan telah dilempar. Ikan-ikan serakah itu pasti akan memakannya. Dan besok, aku akan menarik kailku. Villa peristirahatan milik keluargaku di puncak bukit menjadi panggung untuk babak terakhir sandiwara ini. Tempat yang biasanya penuh dengan tawa dan kehangatan keluarga, hari ini diselimuti oleh suasana tegang yang tak terlihat. Udara terasa dingin dan berat, seolah ikut merasakan beban dari kebohongan dan rencana yang sedang berjalan. Tidak ada dekorasi bunga yang meriah, tidak ada alunan musik yang romantis. Hanya sebuah ruangan luas dengan beberapa baris kursi yang sengaja dikosongkan, dan sebuah meja sederhana yang akan menjadi saksi bisu dari sebuah pernikahan palsu. Dari luar, tempat ini tampak tenang dan terpencil. Sempurna untuk sebuah acara, pribadi dan sederhana, seperti yang diinginkan Bima. Tapi di balik ketenangan itu, setiap sudutnya telah diatur dengan presisi. Inspektur Bayu dan beberapa anak buahnya yang paling terpercaya telah tiba sejak subuh. Mereka tidak mengenakan seragam, melainkan pakaian biasa. Ada yang menyamar sebagai petugas catering yang sibuk menata minuman di sudut ruangan, ada yang berpura-pura menjadi teknisi yang memeriksa sistem suara, bahkan ada yang berperan sebagai sopirku yang menunggu di luar. Setiap pintu keluar dijaga. Tempat ini telah diubah menjadi sebuah benteng, sebuah sangkar yang indah untuk menangkap 2 mangsa utamaku. Aku duduk di depan meja rias di salah satu kamar, menatap pantulan diriku. Kali ini, aku tidak mengenakan gaun pengantin yang megah. Aku hanya memakai sebuah gaun sederhana berwarna krem, warna yang pucat dan kusam,
Sengaja kupilih untuk mendukung peranku sebagai wanita yang kalah dan putus asa. Riasanku pun dibuat tipis, dengan sedikit lingkaran hitam di bawah mata untuk memberi kesan aku kurang tidur dan terus menangis. Aku harus terlihat rapuh, hancur, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pak Soleh masuk ke kamar, menatapku dengan sorot mata khawatir. "Kamu yakin bisa melakukan ini, Enduk?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, menatapnya lewat cermin. "Saya harus, Pak D. Demi Raffi. Demi Arya." Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi villa. Bima dan Ibu Santi keluar dari mobil itu. Mereka berjalan masuk dengan langkah angkuh, senyum kemenangan terpampang jelas di wajah mereka. Bima mengenakan setelan jas yang mahal, sementara ibunya memakai kebaya yang berkilauan, seolah mereka benar-benar akan menghadiri sebuah perayaan. Mereka sama sekali tidak curiga. Keserakahan telah membutakan mata mereka. Saat mereka melihatku, senyum Ibu Santi semakin lebar. Ia menghampiriku dan membelai pipiku dengan gerakan yang merendahkan. "Anak pintar," bisiknya, suaranya terdengar seperti desisan ular. "Akhirnya kamu sadar di mana tempatmu." Laki-laki itu memimpin, perempuan itu mengikuti. Itulah kodratnya. Aku hanya menunduk, memainkan peranku, membiarkan penghinaannya menusukku tanpa menunjukkan reaksi apapun. Kami semua kemudian duduk di depan meja akad. Aku diapit oleh Bima dan Pak Soleh yang bertindak sebagai waliku. Di seberang kami, duduk seorang penghulu palsu, yang sebenarnya adalah salah satu anak buah Inspektur Bayu. Di atas meja, tertata rapi dokumen-dokumen pernikahan, dan di sebelahnya, sebuah map tebal berisi dokumen penyerahan saham yang sudah disiapkan oleh Pak Soleh, lengkap dengan semua detail klausul yang terlihat sah di mata hukum. Semuanya tampak sempurna. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bima melirik ke arah map berisi dokumen saham itu, matanya berkilat penuh nafsu. Ia sama sekali tidak fokus pada pernikahan ini. Pikirannya sudah melayang pada kekayaan yang akan segera menjadi miliknya. "Bisa kita mulai?" tanya Bima tidak sabar. Penghulu palsu itu mengangguk. Suasana menjadi hening. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhku. Ini dia saatnya. Puncak dari semua ini, aku melirik sekilas ke arah sudut ruangan. Petugas catering palsu itu memberiku anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Mereka semua sudah siap. Pak Soleh mengulurkan tangannya pada Bima. Dengan penuh percaya diri dan senyum yang lebar, Bima menjabat tangan itu. Ia berdeham sejenak. Lalu dengan suara yang lantang dan jelas, ia mulai mengucapkan kalimat ijab kabul yang telah ia persiapkan. "Saya terima nikah dan kawinnya Anita binti Rahman dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Kalimat itu selesai diucapkan. Sempurna. Sesuai hukum, ijab telah dinyatakan. Sekarang, semua mata tertuju padaku, menunggu satu kalimat jawaban dariku. Menunggu aku mengucapkan, "Saya terima." Bima menatapku dengan tatapan penuh kemenangan, alisnya terangkat seolah berkata, "Sekarang kamu milikku. Semuanya milikku." Ibu Santi tersenyum puas. Ia sudah membayangkan hidupnya yang akan kembali bergelimang harta. Keheningan terasa begitu pekat, begitu tegang. Aku menarik napas perlahan. Aku mengangkat wajahku, menatap lurus ke mata Bima yang serakah. Dan alih-alih mengucapkan kata yang mereka tunggu-tunggu, aku memberinya sebuah senyuman. Senyuman pertama yang tulus sejak kemarin. Senyuman yang dingin, tajam, dan penuh kemenangan. "Tunggu sebentar," kataku, suaraku terdengar jelas dan mantap, sama sekali tidak rapuh. "Sebelum sah, ada sebuah video kenangan almarhum suami saya yang ingin sekali saya putar. Terutama untukmu dan ibumu." Ekspresi wajah Bima dan Ibu Santi langsung berubah. Kebingungan dan firasat buruk mulai merayapi wajah mereka. Di dinding belakang kami, sebuah layar proyektor besar yang tadinya tergulung rapi, tiba-tiba turun secara otomatis. Lampu di ruangan sedikit meredup, menciptakan suasana seperti di bioskop. Proyektor menyala, menampilkan sebuah gambar. Tapi itu bukan gambar atau video kenangan Raffi, melainkan gambar sebuah gelombang suara digital yang bergerak naik turun, siap memuntahkan racun kebenaran yang akan menghancurkan mereka selamanya. Senyumku yang dingin tergantung di udara, menjadi sinyal dimulainya babak akhir dari drama mengerikan ini. Di layar proyektor, gelombang suara digital mulai bergerak, dan keheningan dipecahkan oleh suara pertama yang keluar dari pengeras suara. Itu adalah suara tawa Ibu Santi, suara yang sama yang pernah kudengar saat ia menyambutku di rumahnya, namun kali ini terdengar begitu berbeda. Terdengar dingin, kejam, dan penuh kemenangan. Bima dan ibunya menatap layar dengan kebingungan,
masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, kalimat pertama dari rekaman itu menggema di seluruh ruangan villa. Rencana kita hampir berhasil, Bima. Nama itu, nama asli yang keluar dari mulut ibunya sendiri. Aku melihat Bima tersentak kaget. Matanya membelalak. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arahku. Kepanikan mulai terlihat jelas di wajahnya. Rekaman itu terus berlanjut, memuntahkan setiap kata beracun dari percakapan mereka. Suara Ibu Santi yang berbicara tentang mengambil alih aset-aset milik Raffi. Suara Bima yang menghinaku, menyebutku naif, dan mengungkapkan kebenciannya pada almarhum suamiku. Setiap kalimat bagaikan sebuah cambukan yang menghantam mereka di depan mata semua orang. Wajah Ibu Santi berubah pucat pasi seperti mayat. Bibirnya bergetar, ia menggelengkan kepalanya perlahan seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sementara itu, Bima, yang tadinya begitu angkuh, kini tampak seperti binatang yang terpojok. Napasnya memburu, dan matanya melesat liar ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar yang tidak akan pernah ia temukan. Aku tetap duduk dengan tenang, membiarkan rekaman itu bekerja. Aku ingin mereka merasakan setiap detik dari kehancuran mereka. Aku ingin mereka mendengar betapa busuknya jiwa mereka, diputar ulang untuk disaksikan semua orang. Lalu, tibalah pada bagian yang paling krusial. Bagian yang akan menyegel nasib mereka selamanya. Suara Bima kembali terdengar dari pengeras suara, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kecelakaan mobil yang menewaskan suaminya 3 tahun lalu itu bukan kebetulan. Aku hanya, sedikit membantu, rem mobilnya agar tidak berfungsi sempurna di turunan itu. Tidak ada yang curiga. Pengakuan itu, pengakuan pembunuhan yang diucapkan dengan begitu enteng. Saat itulah topeng mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Tidak, itu bohong. Itu rekayasa, jerit Ibu Santi histeris. Ia berdiri dengan gemetar, menunjuk-nunjuk ke arah layar. Dia menjebak kami. Wanita licik ini menjebak kami. Bima tidak berteriak. Reaksinya jauh lebih mengerikan. Didorong oleh kepanikan dan amarah yang meledak-ledak, ia melompat dari kursinya. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyerang. Ia menerjang ke arahku, matanya memerah penuh kebencian, tangannya terulur seolah ingin mencekiku. Kau pikir kau bisa menang? Jalang, raungnya. Tapi ia tidak pernah berhasil menyentuhku. Dalam sekejap, 2 petugas catering, yang berdiri paling dekat langsung bergerak. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, mereka menangkap kedua lengan Bima, memelintirnya ke belakang punggungnya hingga ia mengerang kesakitan. Di saat yang bersamaan, Inspektur Bayu melepaskan samaran celemeknya dan berjalan maju dengan langkah mantap. Petugas teknisi dan sopir di luar juga masuk, mengamankan semua pintu. Villa itu kini telah terkunci rapat. Bima Wijoyo dan Santi Wijoyo, suara Bayu terdengar berat dan berwibawa, memecah kekacauan. Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap saudara Raffi Rahman. Bayu mengeluarkan sepasang borgol dari sakunya. Bunyi, klik, yang tajam saat borgol itu mengunci pergelangan tangan Bima terdengar begitu memuaskan di telingaku. Itu adalah suara keadilan. Melihat putranya diborgol, Ibu Santi ambruk ke lantai. Ia tidak lagi berteriak, melainkan menangis meraung-raung seperti orang gila, memukuli lantai dengan tangannya. Semua keanggunan dan citra keibuannya telah lenyap, menyisakan sosok wanita tua yang hancur dan menyedihkan. Bima, yang tenaganya sudah terkuras, hanya bisa menatapku dengan kebencian yang murni. Wajahnya yang tampan kini terlihat mengerikan, dipenuhi oleh urat-urat yang menonjol karena amarah. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan menghampirinya hingga kami hanya berjarak 1 langkah. Aku menatap lurus ke matanya yang penuh kebencian. Senjata pembunuhmu bukan obeng atau tang untuk merusak rem mobil suamiku. Bima, kataku dengan suara dingin. Senjatamu yang sebenarnya adalah kesombonganmu. Kepercayaan dirimu yang berlebihan bahwa kau bisa menipu semua orang. Dan senjata pembalasanku? Suaramu sendiri. Direkam oleh seorang anak kecil yang kau anggap bodoh. Saat itulah, seolah diberi isyarat, Pak Soleh masuk ke ruangan sambil menggandeng tangan Arya. Putraku tidak lagi menangis. Ia tidak lagi terlihat ketakutan. Ia berdiri tegak di samping Pak Soleh, menatap lurus ke arah Bima. Tatapannya tenang, tapi begitu menusuk. Tatapan seorang saksi kebenaran. Bima, pria dewasa yang kuat dan licik, pembunuh berdarah dingin, tidak sanggup menahan tatapan itu. Ia memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata anak kecil yang telah menjadi penyebab kehancurannya. Dipermalukan. Dikalahkan. Bukan oleh polisi atau pengacara,
tapi oleh seorang anak berusia 7 tahun yang melindungi ibunya. Itulah karma yang sesungguhnya. Saat Bima dan ibunya yang masih meraung-raung digiring keluar dari villa, aku berlutut di depan Arya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memeluknya erat. Pahlawanku. Penyelamatku. Fajar yang baru akan segera tiba untuk kami berdua. 1 tahun kemudian. Angin laut yang asin menerbangkan ujung jilbabku, membawa aroma kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku duduk di atas pasir yang hangat, memperhatikan Arya yang sedang tertawa riang sambil mengejar buih ombak yang datang dan pergi. Tawa itu, tawa yang lepas dan tanpa beban, adalah musik terindah di dunia. Tidak ada lagi jejak ketakutan di matanya. Tidak ada lagi mimpi buruk yang membuatnya terbangun di tengah malam. Yang ada hanyalah keceriaan murni seorang anak yang masa kecilnya telah berhasil aku rebut kembali dari cengkeraman trauma. Kasus pembunuhan Raffi menjadi berita besar selama berbulan-bulan. Rekaman suara dari mainan robot Arya menjadi bukti kunci yang tidak terbantahkan di pengadilan. Seluruh rencana busuk keluarga Wijoyo terbongkar habis. Terungkap bahwa Bima telah menguntit kami selama hampir setahun sebelum ia memutuskan untuk mendekatiku, mempelajari setiap kebiasaanku, dan merancang sandiwaranya dengan begitu sempurna. Terungkap pula bahwa Ibu Santi adalah dalang utama di balik semua ini. Kebencian dan dendamnya pada Raffi telah meracuni pikiran putranya sendiri sejak ia masih remaja. Akhirnya, palu hakim diketuk. Bima Wijoyo divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana, dan ibunya, Santi Wijoyo, mendapat hukuman 20 tahun penjara karena turut serta dalam perencanaan. Keadilan untuk Raffi telah ditegakkan. Setelah semua badai itu berlalu, aku tidak kembali menjadi Anita yang dulu. Aku berubah. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Aku menemukannya di dalam diriku sendiri, di dalam ketangguhanku, dan di dalam senyuman putraku. Perusahaan peninggalan Raffi kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Aku menjalankannya dengan cara yang berbeda. Aku belajar dari masa lalu, dari kisah tragis yang dipicu oleh persaingan bisnis yang kejam. Aku merombak total budaya perusahaan, menekankan etika dan kesejahteraan karyawan di atas segalanya. Aku juga mendirikan sebuah yayasan atas nama Raffi Rahman. Yayasan itu tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi korban penipuan bisnis, tapi juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan kerja. Aku ingin mengubah warisan Raffi, dari kisah tentang kemenangan yang menghancurkan, menjadi kisah tentang harapan yang membangun. Aku ingin mengubah racun menjadi obat. Banyak yang bertanya apakah aku akan mencari pasangan lagi. Sahabat-sahabatku sering mencoba menjodohkanku, tapi aku selalu menolak dengan halus. Hatiku tidak lagi tertutup, tapi prioritasku telah berubah. Aku tidak lagi merasa kesepian. Hari-hariku terisi penuh. Mengurus perusahaan, mengelola yayasan, dan yang terpenting, menghabiskan setiap waktu berhargaku bersama Arya. Kami berpetualang bersama di akhir pekan, berkemah di gunung, belajar memasak resep-resep baru yang aneh, dan menghabiskan malam dengan membaca buku cerita hingga kami berdua tertidur. Aku menemukan bahwa kebahagiaan yang utuh tidak harus datang dari cinta seorang pasangan. Kebahagiaan itu bisa datang dari cinta seorang anak, dari pencapaian diri, dan dari kedamaian hati. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga, emas, dan ungu yang menakjubkan. Arya berlari ke arahku, tubuh mungilnya yang basah oleh air laut, langsung melompat ke dalam pelukanku. "Ibu, lihat." Tadi Arya lihat kepiting besar sekali. Serunya dengan antusias. Aku tertawa dan memeluknya erat, mencium rambutnya yang beraroma garam. Kami duduk bersama, memandang matahari yang perlahan tenggelam ke dalam lautan. "Arya sayang sama ibu," bisiknya tiba-tiba, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tersenyum, hatiku terasa begitu penuh hingga nyaris meledak karena cinta. Aku balas memeluknya lebih erat. "Ibu juga sayang sekali sama pahlawan ibu," jawabku. Di masa lalu, aku pernah berpikir bahwa aku membutuhkan seorang pria untuk melindungiku dan Arya, untuk melengkapi keluarga kecil kami. Kini aku sadar, aku salah. Aku tidak lagi mencari separuh jiwa untuk melengkapiku. Karena pahlawan pelindungku, sumber kekuatanku, dan seluruh duniaku sudah ada di sini, duduk aman di dalam pelukanku. Dan bersama-sama, kami siap menyambut fajar yang baru. 10 tahun telah berlalu. 1 dekade. Waktu adalah pemahat yang paling ahli. Ia mampu mengubah tebing yang tajam menjadi kontur yang lebih lembut, mengubah luka yang menganga menjadi bekas luka yang samar, pengingat akan pertempuran yang telah dimenangkan. Gema dari hari yang mengerikan itu tidak sepenuhnya lenyap. Ia masih ada, namun tidak lagi terdengar sebagai jeritan teror. Ia telah berubah menjadi bisikan kebijaksanaan, sebuah lagu latar yang mengiringi perjalanan hidup kami dengan nada ketabahan. Hari ini,
Gema itu terasa sangat jauh, nyaris tak terdengar, ditelan oleh riuh tepuk tangan yang memenuhi aula besar Raffi Rahman Foundation. Aku berdiri di atas podium, menatap ratusan wajah yang tersenyum di hadapanku. Para penerima beasiswa, keluarga mereka, para donatur, dan dewan pengurus yayasan. Di tanganku, sebuah plakat penghargaan terasa dingin dan berat. Cahaya lampu sorot terasa hangat di wajahku, sangat kontras dengan dinginnya tatapanku saat menghadapi Bima Wijaya 10 tahun yang lalu. Anita yang berdiri di sini sekarang adalah wanita yang berbeda. Di usia 42 tahun, uban pertama mulai muncul di sela-sela rambutku, dan garis-garis senyum di sudut mataku menjadi lebih dalam. Aku tidak lagi melihat cermin untuk mencari sisa-sisa kesedihan. Aku melihatnya untuk menemukan kekuatan yang terpancar dari seorang penyintas yang telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin. Setiap tragedi, kataku ke mikrofon, suaraku terdengar mantap dan jelas, membawa di dalamnya sebuah benih kesempatan. Kesempatan untuk hancur, atau kesempatan untuk membangun kembali dengan lebih kuat. Yayasan ini adalah bukti bahwa kami, sebagai komunitas, memilih yang kedua. Kami memilih untuk mengubah duka menjadi harapan, mengubah ketidakadilan menjadi kesempatan. Saat aku menyelesaikan pidatoku, tepuk tangan kembali bergemuruh. Namun, pandanganku tidak tertuju pada kerumunan. Mataku mencari satu sosok di barisan ketiga dari depan. Sosok seorang pemuda jangkung dengan bahu yang lebar, mengenakan kemeja batik yang kupilihkan untuknya pagi tadi. Wajahnya tidak lagi bulat seperti anak-anak, garis rahangnya sudah tegas, dan sorot matanya yang dulu polos kini memancarkan kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Itu Arya, putraku. Saat mata kami bertemu, ia memberiku senyuman kecil dan sebuah anggukan bangga. Sebuah komunikasi tanpa kata yang telah kami kuasai selama bertahun-tahun, sebuah bahasa yang hanya dimengerti oleh dua jiwa yang terikat oleh takdir yang luar biasa. Di usianya yang ke-17, ia bukan lagi pahlawan kecil yang bersembunyi di belakangku. Ia adalah pilar kekuatanku yang berdiri tegak di hadapanku. Perjalanan pulang dari acara itu terasa damai. Arya yang menyetir mobil, sebuah tugas yang baru beberapa bulan ini kupercayakan padanya. Ia menyetir dengan konsentrasi penuh, tangannya mantap memegang kemudi, sesekali melirik arahku untuk memastikan aku baik-baik saja. Pidato yang bagus, Bu, katanya, memecah keheningan. Setiap tahun selalu lebih baik. Aku tersenyum. Benarkah? Ibu merasa kalimatnya agak berulang. Tidak sama sekali, jawabnya serius. Bukan kalimatnya yang penting, tapi keyakinan di baliknya. Orang-orang merasakannya. Ibu memberikan mereka sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau beasiswa. Ibu memberikan mereka kekuatan untuk percaya lagi. Kata-kata itu menghangatkan hatiku lebih dari penghargaan manapun. Kami berhenti di sebuah warung sate sederhana di pinggir jalan, tempat favorit kami sejak dulu. Jauh dari kemewahan acara yayasan, disinilah kami bisa menjadi diri kami sendiri. Sambil menunggu pesanan, Arya memberiku sebuah brosur yang ia keluarkan dari tasnya. Brosur sebuah fakultas hukum dari universitas ternama. Aku sudah memutuskan, Bu, katanya, matanya berbinar penuh semangat. Aku akan mengambil jurusan hukum. Spesialisasinya hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Aku menatap brosur itu, lalu menatap putraku. Aku tidak terkejut, tapi rasa haru tetap membuncah di dadaku. Aku tahu minatnya pada keadilan sangat besar. Selama ini ia sering membaca buku-buku tentang kasus hukum terkenal, bahkan sesekali membantuku meninjau dokumen dari yayasan. Ia telah mengubah trauma masa kecilnya, bukan menjadi dendam, melainkan menjadi sebuah tujuan hidup. Ia ingin menjadi perisai bagi orang-orang yang lemah, memastikan tidak ada lagi keluarga yang hancur karena keserakahan dan kelicikan orang lain. Itu pilihan yang luar biasa, Arya. Ayahmu pasti akan sangat bangga, kataku, suaraku sedikit bergetar. Aku harap begitu, jawabnya sambil tersenyum. Tapi yang terpenting, aku ingin ibu bangga. Ibu selalu bangga padamu. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya, jawabku tulus. Malam itu, setelah memastikan Arya sibuk dengan tugas sekolahnya, aku menyendiri di ruang kerja. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu terungkapnya sebuah rencana jahat, kini menjadi pusat kendali dari semua kebaikan yang kucoba tebarkan. Aku membuka sebuah laci terkunci, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa barang. Sebuah foto pernikahanku dengan Raffi, sebuah foto Arya saat berusia 7 tahun sambil memeluk robot birunya, dan sebuah kliping koran kecil yang sudah menguning. Kliping itu berita singkat dari 5 tahun yang lalu, melaporkan tentang sebuah kerusuhan kecil di penjara. Nama Bima Wijaya disebut sebagai salah satu pemicunya. Ia dijatuhi hukuman tambahan dan dipindahkan ke sel isolasi. Ibunya,
Santi Wijoyo, dilaporkan meninggal dunia 2 tahun sebelumnya karena sakit komplikasi di penjara wanita. Aku menatap kliping itu tanpa emosi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang hampa. Mereka adalah 2 jiwa yang telah membiarkan kebencian memakan mereka hidup-hidup. Nasib mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Mereka hanyalah sebuah catatan kaki dalam sejarah hidupku, sebuah pelajaran pahit tentang sifat manusia. Aku memasukkan kembali kliping itu ke dalam kotak dan menguncinya. Masa lalu harus disimpan di tempatnya, sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Pintu ruang kerjaku diketuk. Arya masuk membawa 2 cangkir coklat panas. Sudah larut, Bu. Jangan terlalu lelah, katanya sambil meletakkan secangkir di mejaku. Ia melihat kotak kayu yang baru saja akan kumasukkan kembali ke laci. Sedang mengenang? Tanyanya lembut, tanpa nada menghakimi. Aku mengangguk. Hanya memastikan semua hantu tetap berada di tempatnya. Arya tersenyum tipis. Ia duduk di kursi di hadapanku, menyeruput coklatnya. Apa ibu pernah berpikir, seandainya hari itu aku tidak berlari masuk ke aula pernikahan? Aku terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Ibu tidak mau memikirkannya, jawabku jujur. Karena apa yang terjadi, terjadilah. Dan itu membawa kita ke sini sekarang. Ibu tidak akan menukar kehidupan kita yang sekarang dengan apapun. Aku juga tidak, katanya mantap. Meskipun kadang aku masih ingat betapa takutnya aku waktu itu. Tapi rasa takut itu hilang setiap kali aku melihat ibu. Aku tahu selama kita bersama, kita akan baik-baik saja. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dewasa. Kita yang saling menyelamatkan, Bu. Setiap hari setelah itu, kita saling menjaga agar tidak jatuh. Itu bukan hanya tugas ibu. Itu tugas kita berdua. Aku menatap pemuda di hadapanku, putraku, sahabatku, partnerku dalam hidup. Ia benar. Kami adalah sebuah tim. Kami telah melewati badai tergelap bersama-sama dan keluar sebagai pemenang, bukan karena aku melindunginya, tapi karena kami saling melindungi. Kekuatan kami tidak berasal dari satu orang, melainkan dari ikatan di antara kami. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke pantai itu. Pantai yang sama tempat aku pernah merayakan kemenanganku, tempat aku memeluk pahlawan kecilku saat matahari terbenam. 10 tahun kemudian, pemandangannya masih sama indahnya. Tapi kami yang berbeda. Aku tidak lagi duduk di pasir memperhatikan anak kecil yang berlari-larian. Kini, kami berjalan berdampingan di tepi air, langkah kaki kami seirama. Arya sudah lebih tinggi dariku sekarang. Kami berjalan dalam keheningan yang nyaman, membiarkan suara ombak menjadi musik latar kami. Setelah lulus kuliah hukum nanti, Arya memulai pembicaraan, matanya menatap ke cakrawala. Aku ingin membantu yayasan secara penuh. Mungkin kita bisa membuka cabang baru yang fokus pada litigasi untuk korban-korban yang tidak mampu. Itu ide yang sangat bagus, Arya, jawabku, hatiku membengkak karena bangga. Kita bisa merencanakannya bersama. Kami terus berjalan, membicarakan masa depan. Tentang rencananya, tentang rencanaku, tentang mimpi-mimpi kami. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, yang ada hanyalah cahaya harapan di masa depan. Matahari sekali lagi mulai tenggelam, melukis langit dengan warna keemasan yang hangat. Dulu, di tempat ini, aku memeluk pahlawan kecilku yang berlari di sisiku. Hari ini, aku berjalan berdampingan dengan seorang pria muda yang menjadi pilar kekuatanku. Peran kami telah berevolusi, tapi cinta kami tetap sama, bahkan semakin dalam. Aku tidak lagi merasa perlu mencari seseorang untuk melengkapi hidupku. Karena hidupku sudah lebih dari lengkap. Di sisiku, berjalan seorang calon pembela kebenaran, seorang pria berhati mulia, seorang putra yang luar biasa. Dan bersamanya, aku tahu, fajar akan selalu lebih indah dari senja, lalu 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 lebih indah dari senja,
lalu lebih indah dari senja, lalu lebih indah dari senja, lalu lebih indah dari senja, lalu lebih indah dari senja, lalu lebih indah dari senja, lalu lebih indah dari senja.